warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ya ibu-ibu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Nah, pada sesi sebelumnya kan kita sudah belajar nih bagaimana cermat meminjam dan menabung. Nah, masih ingat nggak Bu? Apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita memilih untuk meminjam? Nah, kita harus, silahkan Ibu Rita. Apa Bu? Nah, sebelum meminjam kita harus ngapain ini? Apa Bu? Harus mikir. Iya, terima kasih Bu Rita. Kita harus mikir dulu nih. Sebelum minjam, kita harus berpikir bagaimana kita membayarnya nanti. Nah, sebelumnya juga kita harus meminjam itu kita harus mikir dulu nih, untuk apa sih kita meminjam gitu. Sebaiknya ya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan uang sehingga kita dapat membayarnya lagi gitu ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum meminjam kita juga harus memikirkan apakah ada cara lain untuk kita lakukan sebelum meminjam. Kemudian berapa besar sih kita harus meminjam gitu. Nah, selain itu, hal yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Karena hutang itu adalah hukumnya wajib. Iya, jadi jangan pas ngutang baik ya gitu ya ibu-ibu ya. Pas ditagihnya marah-marah gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi sebelum berhutang pun, sebelum kita meminjam, kita harus punya perencanaan gimana ini nantinya saya bayarnya gitu ya ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya ada masih ingat nih tips-tips untuk menabung gitu. Iya Bu? Iya, silahkan Ibu Ana. Nah, menabung, tips-tips untuk menabung. Punya perencanaan menabung untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan kita ingin beli sesuatu, ceritanya. Misalkan kalau ibu-ibu ingin beli peralatan rumah tangga ya. Nah, itu menabung dulu. Bisa dalam bentuk arisan gitu ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang memulai usaha. Kenapa kita harus punya usaha? Tahu nggak nih, ibu-ibu? Kenapa kita harus punya usaha? Nah, 90% pintu rezeki itu ada di perniagaan, berdagang gitu ya. Bahkan 98% bahkan 100% orang terkaya di dunia itu adalah pengusaha, pedagang ya ibu-ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memulai usaha. Ibu-ibu di sini udah punya usaha belum? Iya Ibu Ana. Alhamdulillah sudah punya ya. Walaupun jualan di depan rumah, tapi alhamdulillah punya usaha. Ya. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memulai usaha. Sebelum kita memulai usaha, kita harus menentukan dulu ide usahanya. Ya, sebaiknya ya ide usaha ini yang sesuai dengan hobi kita. Misalkan nih, usaha apa yang akan kita harus mikir dulu, usaha apa sih yang akan kita lakukan. Nah, misalkan
Ibu Rita jago masak di rumah. Nah, itu juga bisa dijadikan usaha kuliner misalkan. Atau jualan apa yang ibu jago dan enak masakannya gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian, nah selain dari masakan ya, ibu-ibu juga misalkan oh saya nggak bisa apa-apa nih bu, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa buat produk itu nggak bisa nih bu, gitu kan. Nah itu juga bisa membuat usaha, tapi tidak harus dengan punya produk gitu ya bu, tapi bisa menjadi reseller. Reseller yaitu menjual kembali produk orang buat gitu ya ibu-ibu ya. Jadi dengan reseller ini kita hanya menjual barang dagangan orang lain, kita menjual lagi kepada customer yang lain gitu, kepada kawan-kawan kita gitu. Ataupun selain kepada kawan-kawan kita, mungkin sekarang kan bisa kita jual secara reseller dengan sosial media ya ibu-ibu ya. Kalaupun belum punya sosial media, belum punya HP canggih, kita bisa jualan kepada tetangga-tetangga gitu ya ibu-ibu ya. Nah selain kita harus menentukan ide usaha, kita juga harus mikir nih, siapa sih target penjualan kita gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih untung yang bisa kita dapatkan. Nah kemudian misalkan nih pernah jualan tapi gagal. Nah kita harus lihat kembali apa penyebab kegagalan usaha kita sebelumnya. Nah selanjutnya kita harus memikirkan kembali dan belajar untuk tidak melakukan kegagalan tersebut ya ibu-ibu ya. Kemudian mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Misalkan kita punya produk sendiri nih, kita juga harus memikirkan hal-hal yang mendukung usaha kita, kekuatan yang kita miliki, kemudian peluang yang kita miliki. Misalkan apa sih kelebihan dari usaha kita ya, kemudian peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh yang positif gitu. Nah kemudian kita juga harus melihat hal-hal yang menghambat usaha kita. Nah, kemudian kelemahan dan ancaman dari usaha gitu ya. Selanjutnya dari hasil-hasil penjualannya itu nanti kita bisa mengaturnya dalam anggaran usaha per minggu maupun misalkan kalau musiman ya per musimannya gitu ya. Kemudian kita juga harus merencanakan pemasaran secara matang gitu ya ibu-ibu ya. Nah pastikan barang dagangan kita itu bermutu baik. Kemudian berikan harga murah dan bersaing. Nah berikan harga murah dan bersaing di sini bukan berarti kita harus menjual secara murah-murahan gitu, tapi nggak punya untung. Bukan seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau ya kita menjual harga modal itu berarti kita bukan kita hanya tukar uang ya gitu ya. Kalau jualan setidaknya ada untungnya gitu. Nah di sini berikan harga murah, kita sudah menghitung biaya produksi, biaya biaya bahan baku dan mengolahnya gitu ya. Kemudian selain itu kita juga harus melihat harga-harga jual
yang sejenis dengan barang dagangan kita gitu. Berapa orang lain jual? Nah, kalau misalkan kita bisa produksi sendiri, itu bisa kita kasih dengan harga produksi. Maksudnya sebelum, jadi kan orang ngambil di tempat kita lebih murah daripada ngambil di pasar misalkan. Nah, itu kita bisa kita kasih murah dengan setelah kita menghitung harga bahan baku dan mengolahnya gitu ya. Kemudian harga jual kita itu bisa memberikan untung atau bisa bersaing nggak gitu ya. Kemudian cari lokasi tempat penjualan itu yang strategis. Nah, kemudian terakhir itu promosikan barang dagangan setiap saat, ya. Kalau promosikan barang dagangan setiap saat, misalkan ibu-ibu tidak punya sosmed, ya, ibu-ibu bisa, misalkan nih ada masa apa gitu, kita mau jualan, ya, belum punya tempat ya, ataupun belum punya pelanggan gitu, kita bisa minta tetangga kita untuk mencicipinya. Nah, nantinya akan ada wah enak nih Bu, bisa nih Ibu jualan gitu ya. Nanti akan ada iklan dari mulut ke mulut ya, dari tetangga ini tetangga itu ya. Nah, kalau secara terkini ya pada zaman ini nih Bu, ada promosikan barang dagangan ini ya, tidak mesti kita harus membagi-bagikan produk itu gitu ya, produk langsung, tapi kita bisa mempromosikannya secara online. Jadi setiap saat dimanapun, kapanpun ya kita bisa membagikan foto-foto atau foto-foto produk yang kita pasarkan ya ibu-ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Alhamdulillah sangat mengerti ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah mantap sekali ya hari ini ya ibu-ibu ya. Nah, semoga selanjutnya kita sudah memiliki usaha ya, walaupun kecil, tapi kan nanti lama-lamanya juga akan besar. Seperti halnya manusia, ada proses dari bayi, kemudian remaja, hingga dewasa ya selanjutnya ya. Nah, sampai di sini sudah mengerti semua, alhamdulillah. Nah, untuk sesi ini kita akhiri. Semoga kita tetap semangat di pertemuan selanjutnya ya ibu-ibu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.